Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 7 IPA Terapan yang kami itu beranggotakan 5 orang. Saya Amandesti Komaka dengan NIM A1G1210339 sebagai moderator. Rekan saya Sri Salsapelia dengan NIM A1G12130 sebagai presenter. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Leli Suryani dengan NIM A1G1210117. Saya atas nama Listia dengan NIM A1G1211060. dan kameramen saya itu atas nama Fika Rahmadiah dengan NIM A1G1211049. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami itu tentang kincir air sederhana. Langsung saja pada bagian proses pembuatan dan penjelasannya langsung dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Baik, langsung saja mungkin terkait definisi dari kincir air sederhana itu adalah perangkat mekanis yang menggunakan energi kinetik dari air untuk menghasilkan gerakan rotasi atau perputaran dari bilah-bilah kincir airnya sehingga menghasilkan energi mekanis. Misalnya biasanya ini kincir air digunakan pada perkebunan untuk menggiling pokoknya supaya dia menggunakan alat yang bisa menggiling sesuatu atau misalnya juga bisa untuk menjadikan penggerak pompa air, kemudian bisa menjadikan gerakan mekanisnya itu sehingga dapat menghasilkan listrik. Kemudian prinsip kerja dari kincir air ini itu mengikuti konsep dasar pemanfaatan dan juga pemanfaatan energi kinetik air untuk menghasilkan energi mekanis. Nah, langsung saja kepada proses atau prosedur dari pembuatan kincir air yang telah kami buat ini. Dari alat dan bahannya itu alatnya adalah gunting, pisau dan juga menggunakan korek. Kemudian bahannya ada talang atau piring sebagai wadah airnya, kemudian tutup botol sebagai alat untuk bagian dari bilah-bilah kincir airnya yang menampung air nanti yang jatuh dari botol tersebut. Kemudian kap plastik atau penampung air, kemudian stik kayu sebagai bahan untuk perakitannya. Kemudian dalam proses pembuatan proyek kami ini dijelaskan beberapa langkah-langkah mulai dari kami membuat pertama penyangga dari kincir airnya kami buat dari stik, kemudian ditempel menggunakan lem lilin. Begitupun dengan penyangga bak penampungan yang menggunakan stik es krim juga. Kemudian untuk tower atau tempat penampungan air kami menggunakan gelas plastik dan kincir air, bagian dari kincir airnya kami menggunakan tutup botol, di mana tutup botol ini berfungsi ketika air yang jatuh dari penampungan ini akan jatuh kepada bagian tutup botolnya sehingga akan membuat kincir airnya berputar. Di sini kami menggunakan bahan-bahan dari barang bekas dengan tujuan agar proses pembuatan kincir air kami lebih efisien dan juga ramah lingkungan karena menggunakan barang-barang bekas yang tidak terpakai. Angin. Kemudian itu saja mungkin presentasi dari kami. Di sini kami membuat kincir air sederhana ini hanya dimasukkan airnya saja dari dalam atas penampungan. Ada juga model kincir air yang airnya itu dipompa kembali dari air yang telah jatuh dari sini kemudian akan naik kembali. Nah, itu kami tidak menggunakan model kincir air seperti itu. Kami hanya menggunakan model kincir air di mana airnya itu kami masukkan dari dalam bak penampungan, tapi airnya tidak akan kembali ke atas. Gitu. Jadi tidak ada alat atau bahan untuk membuat tekanan air dari tempat penampungan ini dapat naik ke atas. Kami tidak menggunakan model seperti itu. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin bisa kami uji cobakan di depan teman-teman semua. Baik. Oke. Pertama itu kita sebelum kita menuangkan airnya ke dalam bak penampungan, kita tahan dulu bagian pipetnya supaya tidak mengalir.
Oke. Cukup. Bismillah. Aduh. Jadi dari air yang jatuh dari bak penampungan ini akan langsung turun ke bagian tutup botol yang berada pada bilik kincir airnya tersebut, sehingga kincir air yang telah kami sediakan ini akan berputar ke depan. Tambah lagi. Air minum deh. Ih, masih ada yang dibutuhkan. Nah, akan berputar seperti ini. Misalnya jika biasanya pompa kincir air yang ada di persawahan atau perkebunan itu menggunakan kincir air yang besar, biasanya itu untuk mengalirkan air, atau juga menghasilkan listrik, sehingga dia tidak menggunakan lagi energi listrik yang lain, sehingga menggunakan energi mekanis dari kincir air tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Setelah kita lihat juga cara pengerjaannya, proses pengerjaannya dan proses cara kerjanya, di sini kami membuka sesi saran dan tanya jawab. Untuk teman-teman, saya berikan kesempatan 2 pertanyaan atau 2 saran. Saya persilakan. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin mau ditanyakan, mau penasaran mungkin, boleh. Baik teman-teman, apakah ada? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Jadi sebelumnya terima kasih kepada kelompok pengajar atas kesempatannya. Nah, ini kan contohnya tadi ada beberapa kincir air yang menggunakan lagi untuk naik ke atas sodanya kan. Nah, kadang-kadang ini menggunakannya hanya dari penampungnya langsung ke kincir airnya itu. Nah, kan pastinya akan air tertentu pasti harus dipantau terus kan, karena kan nanti akan kehabisan. Nah, kira-kira dengan penggunaan kincir air ini kira-kira efektif dan apa sebenarnya kelemahan dari kincir air ini yang Anda buat ini? Baik, Istiqomah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami langsung sedikit untuk memberikan atas nama dari Suryani akan menjawab pertanyaan dari saudari Istiqomah. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Istiqomah. Untuk kekurangannya memang seperti dari percobaan kami ini, untuk air yang sudah mengalir pada kincirnya itu tidak bisa lagi kembali ke atas untuk kincirnya itu kan, untuk berputar, sehingga membutuhkan air baru yang dari atas. Oleh karena itu supaya lebih efektif, kincirnya itu bisa digunakan seperti di sungai, airnya yang mengalir terus. Jadi pas airnya dia turun, dia kena itu kincirnya, baru dia mengalir terus. Tapi air yang sudah mengalir tadi, dia tidak akan kembali lagi ke atas, tetap menggunakan air sungai yang mengalir sebelumnya. Begitu. Saya kembali kepada moderator. Oke, baik, mungkin itu jawaban dari rekan saya. Bagaimana saudari Istiqomah atau teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Oke, saya persilakan saudari Teresita Taubati. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menambahkan jawaban dari saudari Lili tadi. Sekedar memberi contoh, kayak penggunaannya itu tadi bukan sebagai
kincir angin yang dapat mengalirkan air ke tempat kincir air yang dapat mengalirkan air ke tempat lain, tapi dia bisa menjadi pembangkit listrik. Tapi itu kalau dilihat dari sini kan, kalau hanya percobaan begini kan airnya terbatas. Tapi kalau disimpan di sungai kan air itu terus mengalir dan tidak akan habis, kecuali foto alam begitu toh. Nah, jadi dia itu dapat berfungsi, cuma kekurangannya itu tadi, dia tidak bisa mengembalikan debit air yang telah dia putar ke asalnya lagi. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada lagi tambahan atau saran? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke saudari Istiqomah sebagai saudari penanya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji, terutama pada penjawab yaitu saudari Lili, dan tambahan dari saudari Tera, jawabnya sudah jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas saran, pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin kami membuka satu pertanyaan lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, saya rasa cukup karena teman-teman juga tidak ada yang ingin ditanyakan. Berarti kami rasa apa yang kami sampaikan dan yang kami praktikkan itu sudah jelas dipahami oleh teman-teman. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami itu kurang lebih 5 orang. Saya Andesi Komaka dengan NIM A1G1210339 sebagai moderator. Rekan saya